dapatkan dari diskusi yang digelar? Pertama, bahwa kita ingin membangkitkan ingatan kolektif terhadap warisan peradaban yang pernah dimiliki oleh masyarakat di kawasan Indo-Pasifik yang luas ini, yang dulu berhasil dikonsolidasikan pada masa Asoka. Maka kami menawarkan apa yang kami sebut sebagai pendekatan Asoka atau Asoka approach, yaitu pendekatan untuk melakukan kampanye dan konsolidasi nilai-nilai peradaban mencakup kawasan yang luas di kawasan Indo-Pasifik ini, yang isi substansi dari nilai-nilai keperadaban itu adalah toleransi dan harmoni. Nah, sesudah masa-masa itu tentu ada banyak disrupsi, ada banyak pengaruh-pengaruh baru yang sebagian memicu disharmoni dan lain-lain. Nah, sekarang kita ingin menawarkan kepada masyarakat di kawasan ini untuk melakukan konsolidasi sosial terlebih dahulu, membangkitkan ingatan kolektif tentang warisan peradaban yang pernah kita miliki ini untuk menghidupkan kembali watak, semangat, toleransi dan harmoni dari masyarakat di kawasan Pasifik yang dulu pernah kita punya, serius, real pernah kita punya. Nah, mari kita bangkitkan kembali supaya ini menjadi basis konsolidasi kultural untuk kemudian kita tawarkan kepada pelaku-pelaku politik, aktor-aktor politik untuk dijadikan political brand sebagai konsolidasi politik ya menuju lahirnya peradaban baru nantinya, insya Allah. Kalau ini ditarik untuk Indonesia sendiri, apa wujud dari Asoka approach ini lagi di dalam? Kita lihat jejaknya jelas sekali. Jadi kalau sekarang kita punya Bhinneka Tunggal Ika, itu warisan dari itu, warisan dari peradaban pada masa Asoka itu. Yang ini dipelihara, ditumbuhkan dan dipelihara selama zaman Sriwijaya sehingga bekasnya masih kental sekali pada masa Majapahit. Dan kemudian ketika para bapak pendidik bangsa ini mendiskusikan tentang dasar-dasar negara, itu juga yang muncul sebagai referensi. Sehingga kalau kita punya Bhinneka Tunggal Ika, punya Pancasila, ini bisa ditelusur dengan sangat jelas dari akar yang sama, yaitu akar peradaban Asoka. Dengan adanya perseteruan antar kelompok agama di Indonesia sendiri, kemudian apa yang diharapkan oleh BPNU? Ya, kita melihat bahwa sekarang ini kelompok-kelompok ini berseteru karena lupa pada warisan itu. Mari kita mari ingat kembali warisan ini, karena warisan yang berharga sekali, dan inilah sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat global seluruhnya. Berarti pendekatannya Yai kan untuk menunjukkan harmoni itu lebih istilahnya apa? Lebih manjur menggunakan pendekatan seperti ini ketimbang agama tuh. Begini ya. Saya tadi sebut dalam pidato saya bahwa konsolidasi peradaban itu selalu terwujud dalam konsolidasi politik, tapi pasti didahului oleh konsolidasi nilai-nilai. Dan di situ nanti macam-macam stakeholder nilai-nilai itu akan terlibat di dalam percaturan itu, persaingan, seringkali perbenturan dan lain sebagainya, termasuk agama-agama ini. Nah, kita ingin mengajak supaya agama-agama ini tidak lagi mengedepankan semangat konflik antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, tapi membangun toleransi dan harmoni. Nah, untuk kawasan Indo-Pasifik ini mentalitas yang bisa kita jadikan modal, berpotensi untuk kita jadikan modal, dan mentalitas yang kita warisi dari peradaban Asoka pada masa lalu itu di kawasan Indo-Pasifik ini. Nah, dengan membangkitkan ingatan kolektif tentang warisan peradaban ini, mudah-mudahan, ya saya ini Muslim tapi kan saya orang Jawa, Pak. Jadi mentalitas saya ini juga masih ada
bagian yang merupakan warisan dari peradaban Jawa pada masa lalu. Nah, kalau kita bangkitkan lagi ingatan bersama ini, yang Islam, yang Kristen, yang Hindu, Buddha dan lain-lain, kita berharap kita bisa menemukan titik temu. Karena kita pada dasarnya adalah pewaris dari peradaban yang sama.